laga krusial antara Persijap Jepara melawan Adiaksa FC pada lanjutan Liga 2 Pegadaian akan menentukan bagi kedua tim siapa yang akan memenangi laga Minggu malam nanti. Apakah Persijap Jepara yang nganyari stadion di Gelora Bumi Kartini dengan dukungan 9.000 pendukungnya, atau Adiaksa akan menyusul poin Persijap yang sementara ini bertengger di peringkat 2 klasemen sementara grup B ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada 3 kabar menarik yang mau kita bahas pada video kali ini terkait dengan Persijap Jepara, persiapan Persijap Jepara melawan Adiaksa. Kabar pertama tentunya alhamdulillah Persijap Jepara nganyari stadion GBK saat menjamu Adiaksa Minggu nanti tanggal 5 Januari. Poin kedua, pemain baru Persijap yang sudah dikenalkan oleh manajemen. Poin ketiga adalah kans Persijap Jepara dalam merengkuh 3 poin melawan Adiaksa di laga di depan. Kita bahas yang pertama, Persijap Jepara nganyari stadion baru GBK Gelora Bumi Kartini. Sebenarnya bukan stadion baru ya, hanya saja selesai direnovasi. Baru selesai di akhir tahun kemarin. Akhirnya dengan banyak perjuangan dari banyak pihak, termasuk manajemen Persijap sendiri, pihak-pihak terkait stakeholder, pemerintah Kabupaten Jepara yang membantu, akhirnya tanggal 5 besok Stadion GBK bisa dipakai untuk menjamu Adiaksa dalam lanjutan Liga 2 di laga terakhir kandang Persijap ya. Sebelumnya kita tahu Persijap musafir, kita main di Magelang di Stadion Muksubroto. Dalam Liga 2 ini kan total 16 game ya. Jadi 8 game kita main kandang, 8 game kita main tandang, dan dalam 8 game itu 7 game, 6 gamenya kita mainkan di Magelang, Stadion Muksubroto, satunya di Boyolali ketika menjamu PSIM Jogja, dan akhirnya besok tanggal 5 melawan Adiaksa kita akan berkandang lagi di GBK Gelora Bumi Kartini. Sangat menarik sebenarnya ya, karena pada seminggu yang lalu, kurang lebih 8 hari lah atau 9 hari yang lalu, saya membuat video bahwasanya stadion ini belum bisa digunakan karena pada saat itu beberapa media mengabarkan ada 2 poin. Pertama, rumput yang belum tumbuh oke, yang kedua karena belum ada serah terima dari Kementerian Pusat ke Pemkab Kabupaten Jepara. Tapi memang ternyata tim manajemen Persijap sendiri terus berjuang dan dibantu oleh Kabupaten Jepara, Pemda Kabupaten Jepara. Akhirnya kabar baik itu tersiar meskipun dalam rentang waktu akhir tahun tanggal 27 sampai 30 banyak yang bertanya-tanya nih fans Persijap Jepara. Jadi ndak si Dorak toh main ning GBK apa tetap ning Magelang nih, karena belum ada jawaban yang pasti ya. Sebenarnya di berita online sudah diinformasikan bahwa LIB penyelenggara Liga 2 sudah mengkonfirmasi bahwa pertandingan Adiaksa Persijap Adiaksa akan dilaksanakan di Stadion GBK Gelora Bumi Kartini. Tapi dari Pemkab sendiri maupun Persijap belum mengeluarkan statement resmi nih, baik di akun media sosialnya maupun di pemberitaan-pemberitaan. Sebagaimana tanggal 30 Desember ada beberapa berita juga bahwasanya tanggal 27 sudah ada inspeksi ya dari aparat keamanan, kepolisian, juga dari Kementerian PU yang diwakili Jawa Tengah, atau dari PU Pusat juga Jawa Tengah datang ke GBK untuk menginspeksi langsung, mensurvei. Beberapa tanggapan dari keamanan infonya sudah oke, cuman memang tinggal syarat administrasi serah terima dari kementerian ke Kabupaten Jepara. Ada juga dari Jepara sendiri diwakili oleh Kepala Dinas PUPR Pak Ari Bakhtiar juga ada menerangkan di beberapa berita. Tapi hari ini kabar gembira itu datang karena sudah diwawancarai langsung oleh Pak PJ Bupati Jepara,
dikabarkan di media online bahwasanya tadi pagi ada selamatan di Stadion GBK, dan berharap bahwasanya nanti tanggal 5 Jepara akan bermain di GBK untuk semua supporter menjaga aset yang dipunya Pemda ini, karena ini kan belum serah terima secara total untuk Kabupaten Jepara ya, jadi masih dalam pantauan. Ya harapannya bisa dipakai, bisa dirawat bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam game nanti atau game-game selanjutnya tetap kita rawat, karena itu legasi Kabupaten Jepara, dan sayang kalau sampai dihancurkan atau untuk pihak-pihak tidak bertanggung jawab sampai merusakkan, sayang, karena sudah dibangun dengan biaya yang lumayan sangat besar lah, bukan lumayan besar. Alhamdulillah, poin 1, stadion kita merahkan besok hari Minggu. Yang belum neribun, yang lama tidak neribun, bisa neribun besok hari Minggu. Poin kedua adalah beberapa pemain baru Persijap yang sudah dikenalkan di media sosial. Pemain baru Persijap ini ada 2 yang sudah dikenalkan pada awal tahun baru persis. Dikabarkan oleh manajemen Persijap melalui media sosialnya, ada pemain yang ya sangat terkenal. Kita semua tahu, kalau pencinta bola pasti tahu, Zulham Yamrun. Tidak perlu dibahas karena memang pemain ini semua orang kenal. Hanya saja beberapa banyaklah komentar-komentar supporter Persijap Jepara titip pesan satu lah, tipis-tipis, pesan tipis-tipis agar bermain tidak emosional dan lebih bijaksana ketika nanti merumput bersama Persijap, karena itu akan menjaga kestabilan stabil tim dalam permainan. Jangan sampai karena emosi akan di kartu merah dan lain sebagainya. Karena untuk pengalaman jangan diobrol, pengalamannya luar biasa. Karena dengan usia 36 tahun pasti sudah sangat banyak mencicipi asam garam Liga Indonesia, baik divisi utama, Liga 1 dan Liga 2. Tahun kemarin membela Persela, satu grup dengan kita ya, Persela Lamongan. Dan satu lagi pemain yang baru dikenalkan sehari setelahnya, yaitu Samuel Gwijanggi, pemain asli Papua ini ya. Sebelumnya Samuel Gwijanggi ini adalah pemain Persewar, sama-sama bermain di Liga 2, beda grup. Persewar Waropen ini tergabung di grup C, grup 3 ya. Di sana dia sudah bermain sebanyak 9 kali dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Ini merupakan penyerang tengah ya, bisa jadi striker ya, striker murni atau bisa jadi penyerang tengah. Cukup banyak bermain, ya kita tunggu 2 pemain ini kiprahnya di Persijap nanti dalam 2 laga sisa. Syukur-syukur kita bisa lolos ke babak 8 besar dan banyak kejutan-kejutan baru lainnya. Dan poin 3 sendiri adalah kans Persijap menang melawan Adiaksa. Soal formasi, soal lain sebagainya tidak perlu kita bahas, karena itu memang ranah ahli-ahli sepak bola. Karena saya hanya supporter biasa dan hanya sering cuap-cuap antah berantah apa yang ada di pikiran dan hati saya. Ya saya sampaikan doa untuk tim Persijap Jepara untuk bisa memenangi pertandingan esok Minggu melawan Adiaksa. Karena dengan kita mampu meraih kemenangan, 3 poin mengantarkan kita mantap untuk lolos ke babak 8 besar. Nanti di babak 8 besar kita akan tambah rame, karena di babak 8 besar akan terbagi 2 tim, 2 grup, 1 grup ada 4 tim. Berarti kalau 4 tim kita ada 3 game ya, karena home away kita masih ada lagi laga kandang di babak 8 besar. Kita doakan saja semoga dengan tambahan pemain-pemain baru kita mampu tampil lebih baik, lebih luar biasa, dan dengan nganyari stadion yang sudah direnovasi menjadi lebih baik, kita mampu lagi, Persijap Jepara mampu lagi menunjukkan kemampuannya dengan didukung oleh pemain ke-12, supporter setia Persijap Jepara. Harapan itu masih membumbung tinggi. Kita doakan semua supporter Persijap Jepara, tim kebanggaan Jepara ini bisa memenangi laga besok hari Minggu, lolos ke babak 8 besar, dan tambah bersemangat lagi. Kita mendoakan supaya bisa lolos ke Liga 1. Stadion sudah baik, kenapa tidak? Kalau kita bisa lolos ke Liga 1, tahun depan pasti akan lebih ramai lagi Persijap Jepara merumput di Gelora Bumi Kartini, stadion kebanggaan Jepara saat ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.